Tatapan orang-orang yang mendengar ini pun menjadi rumit. Raja Langit adalah panggilan yang hanya berhak dipakai oleh pendekar tingkat Dewa Langit dan sekarang mereka telah menemui sebuah keajaiban di Blue Star, bahwa seorang pemuda yang baru berusia sekian puluh tahun bisa-bisanya sudah dipanggil orang-orang sebagai Raja Langit. Salam Raja Langit Lin. Berbeda dengan mereka, dunia praktisi bagian timur Blue Star pun langsung ricuh. Selama ini, biarawan di luar wilayah sana merasa tidak senang kepada Dragon Gate dan Cameron Lin. Mereka juga berlangsung hidup dengan sangat hati-hati, karena takut menyinggung beberapa pendekar yang sangat kuat, sehingga satu Blue Star terbantai abis. Sekarang Cameron Lin telah membunuh Kaisar Suci Absolute God dan Kals, serta dipanggil juga sebagai Raja Langit Lin oleh orang-orang di luar wilayah sana. Tidak hanya orang luar wilayah sana yang membantai Blue Star, bahkan hanya membantai satu desa pun, murid-murid Dragon Gate pun berani untuk menegur untuk membiarkan mereka menyerahkan pembunuhnya. Bahkan ada orang yang berbisik, karena keberadaan Raja Langit Lin, Blue Star baru bisa menjadi is galaksi yang menjadi kedua setelah salah satu dari beberapa planet dalam dunia Tianhuang. Bagaimana mungkin orang-orang dari dunia bela diri tidak merasa senang? Hanya saja pada masa-masa beberapa negara bagian barat dan orang-orang di luar wilayah sana datang menjajah, mereka pun menyindir negara-negara Dragon Gate, bagai mereka sendiri juga berada dalam situasi sulit yang sama. Cameron Lin hanya mau melindungi dunia praktisi bagian timur dan sama sekali tidak ada pikiran untuk menghitung mereka masuk. Satu-satunya yang membuat mereka senang adalah Raja Langit Lin memberi perintah untuk tidak membiarkan orang-orang luar wilayah sana asal bertingkah di dalam Blue Star. Hei Wutsong memberi salam kepada Cameron Lin dan bertanya dengan suara pelan. Raja Langit Lin, apakah kita yang berasal dari luar boleh ikut serta untuk menelusuri peninggalan ini? Pendekar luar wilayah lain juga menatap Cameron Lin dengan penuh harapan. Peninggalan ini jelas sekali terlihat tidak biasa, tapi aura Cameron Lin terlalu kuat. Jika Cameron Lin tidak setuju, mereka juga tidak berani menelusuri peninggalan ini. Namun kalau membiarkan mereka pergi begitu saja, mereka juga merasa kurang senang. Peninggalan ini tidak ada pemiliknya dan aku tidak akan ikut campur. Setelah berpikir sesaat, Cameron Lin pelan-pelan berkata, "Terima kasih banyak atas persetujuan Raja Langit." Biarawan di luar wilayah sana merasa sangat gembira. Mereka tidak berani merebut hal terbaik dari peninggalan ini dengan Cameron Lin. Tapi setidaknya mereka boleh mengambil hal lain yang biasa dari sana, bukan? Tapi Raja Langit, lingkaran sihir tempat ini sangatlah kuat, kita tidak dapat menerobos sama sekali. Hei Wutsong berkerut alis berkata, untuk lingkaran sihir tempat ini, bahkan pendekar Dewa Langit pun sangat sulit untuk menembusnya. Namun kekuatan lingkaran sihir ini pelan-pelan berkurang setiap saat. Meskipun tidak bisa masuk sekarang juga, tapi kira-kira setengah bulan lagi, lingkaran sihir tempat ini pun bisa ditanggung oleh dewa sejati seperti kita. Tuan Song ini adalah ahli lingkaran sihir dalam Star Sea. Semua lingkaran sihir sekte dalam dunia Tianhuang kita dirancang oleh sekte di belakang Tuan Song ini. Melihat Cameron Lin yang kebingungan, Stuart Gu yang di samping pun menjelaskan. Cameron Lin mengangguk. Braham Gong juga tepat muncul di samping Cameron Lin dan berkata, Tuan Muda Cameron, lingkaran sihir tempat ini memang seperti apa yang dikatakan Tuan itu, pelan-pelan berkurang setiap saat. Meskipun kultivasi Braham Gong ini baru mencapai tingkat surga, namun bakatnya dalam lingkaran sihir tidaklah biasa, bahkan lingkaran sihir di Gunung Langya yang bisa dipakai untuk menahan tingkat setengah dewa sejati pun dirancang oleh Braham Gong. Kalau begitu, tunggu setengah bulan lagi saja. Cameron Lin pelan-pelan berkata, kemudian menoleh ke arah Stuart Gu dan memberi salam kepadanya, lalu berkata, terima kasih atas bantuannya tadi. Stuart Gu melirik Cameron Lin sekilas dengan arogan, lalu berkata dengan datar. Kemampuanmu begitu kuat, kamu juga baik-baik saja kalaupun aku tidak membantumu. Pokoknya terima kasih banyak. Silakan katakan saja kalau kamu membutuhkan bantuan di Blue Star. Cameron Lin juga tahu bahwa dirinya akan baik-baik saja,
tapi ia tetap harus membalas budi karena Stuart Gu yang cukup berani maju dalam kondisi seperti itu. Kekuatan lingkaran sihir di pinggir laut timur sana berkurang dengan sangat lambat. Cameron Lin mereka juga tidak terus menunggu di pinggir laut timur sana, melainkan mengunjungi tanah baik keluarga Qian yang berada di Gunung Liulong pada Zonghai. Seiring Reiki yang terbangkit kembali, Gunung Liulong juga menjadi tidak biasa. Ditambah lagi dengan tuan besar keluarga Qian yang mencari keluarga Gong untuk merancang banyak lingkaran sihir pada Gunung Liulong, sehingga Gunung Liulong ini menjadi semakin tidak biasa dan tampak seperti tanah yang sangat baik. Sedangkan berita pertarungan pinggir Laut Timur tadi juga tersebar luas di seluruh dunia. Raja Langit, kalaupun terdapat di Is Galaksi, Raja Langit juga merupakan tokoh tertinggi bagai naga asli yang berdiri di tengah kerumunan dan jumlahnya pun dapat dihitung dengan jari tangan. Tanpa disadari, para pendekar di Blue Star hingga pendekar satu internet juga mengganti nama panggilan Cameron Lin menjadi Raja Langit Lin, bahkan para pendekar Blue Star yang berada di luar kota juga tidak berani langsung memanggil nama Cameron Lin. Kekuatan dewa sejati yang pernah menyerang Cameron Lin juga dikeluarkan oleh Dragon Gate. Beberapa dewa sejati yang berada di atas Blue Star sana pun mati dalam perang. Dragon Gate yang dipimpin Yaxter Lu dan Raja Naga pun satu-satu membasmi kekuatan ini. Selain sebagian kecil yang kabur pulang ke Star Sea, yang lainnya pun dibunuh habis. Dalam sekejap waktu, Blue Star menjadi sangat damai. Manusia dapat hidup tenang dan beraktivitas dengan gembira, seperti kembali ke masa-masa sebelum Blue Star terjadi perubahan besar. Namun tak lama kemudian, krisis besar yang sesungguhnya pun mendatang. Di langit yang jauh sana terdapat sebuah kapal perang kuno yang pelan-pelan melampaui langit berbintang. Kapal perang itu sepanjang 3.000 meter lebih. Di atas sana penuh dengan banyak goresan, serta jejak tebasan pisau dan kapak yang tak terhitung, namun kapal itu malah penuh dengan aura pembunuh yang sangat serius. Di kapal perang itu terdapat sekian ribu penumpang. Setiap orang memiliki kultivasi di atas tingkat dataran dewa dan aura yang mengerikan. Di sana juga terdapat sekian puluh pendekar dewa sejati yang tua dan tengah duduk santai di loteng. Ketika mata mereka terbuka dan tertutup, sinar emas pun memancar keluar dan mengguncang bumi. Namun hal yang paling mengerikan adalah ketiga orang tua yang duduk di paling atas kapal perang itu. Ketiga orang tua itu tampaknya tidak dapat hidup lama lagi, tapi sekujur tubuh mereka malah terbalut di dalam bintang-bintang yang tak terhitung dan kekacauan. Meskipun tidak ada aura sama sekali yang tertunjuk, tapi mereka sangat mudah untuk menghancurkan ruang dan hukum. Mata mereka juga seperti terdapat emosi yang jelas. Mereka duduk di atas kapal dan memandang Blue Star dalam tenang. Pandangan mereka seperti dapat menembus segala hal dan melihat jelas orang-orang biasa yang berada di atas Blue Star. Akhirnya tiba. Seorang orang tua membuka mulut dan menghela nafas yang tampak sangat bosan. Pertarungan besar yang terjadi di pinggir Laut Timur baru berlalu 13 hari saja. Tetua Sekte Wuji ajaran terbesar di Sistar pun memimpin armada kapal perintisnya tiba di Blue Star. Hari kedua di mana Tetua Sekte Wuji tiba, Stuart Gu pun langsung membawa Simon Lin ke atas Gunung Langya. Sekte Wuji, Cameron Lin memandang Stuart Gu yang memasang raut wajah serius dan merasa bingung. Ia sama sekali tidak pernah mendengar nama Sekte Wuji. Ia juga tidak mengerti mengapa Stuart Gu dan Simon Lin bisa begitu panik. Kamu tidak mengerti, Tuan Lin. Saat ini wajah Simon Lin sudah kehilangan raut ceria seperti biasanya. Di Is Galaksi, yang paling hebat adalah 4 tanah suci dari dunia Tianhuang dan Istana Kaisar Siluman milik klan Siluman, sedangkan Sekte Wuji ini adalah ajaran praktisi terbesar yang sangat kuat dalam galaksi bagian timur. Di dunia Tianhuang, pendekar Dewa Langit boleh dipanggil sebagai kepala sekte atau tetua, serta memimpin wilayah mereka. Sedangkan Sekte Wuji memiliki pendekar di atas tingkat Dewa Langit yang memimpin mereka. Kali ini demi menyerang istana Chaotian kalian, Freeze Palace pun bisa-bisanya memilih untuk memancing musuh luar memasuki Is Galaksi.
Hanya saja sumber daya is galaksi kita sangat kurang dan tidak tahu barang apa yang dipakai Freeze Palace, sehingga mereka bisa berhasil membujuk orang Istana Wuji. Stuart Gu juga ikut berkata, aku telah menerima surat dari kakekku. Istana Chaotian, Sekte Absolute Heaven, Sekte Demon Evoke dan Istana Kaisar Siluman dari dunia Tianhuang telah bekerja sama untuk melawan Istana Wuji dan Freeze Palace dari dunia Tianhuang. Kali ini pendekar yang berasal dari Istana Wuji sangatlah banyak dan dunia Tianhuang juga berada di posisi yang kurang menguntungkan. Apalagi setahuku, Sekte Wuji hanya sekaligus menyerang dunia Tianhuang dan tujuan mereka yang sesungguhnya adalah Blue Star. Di langit berbintang yang hening dan gelap, Truman of Tracheles selaku tetua Sekte Wuji menengadah memandang Blue Star. Di dalam matanya, bintang biru ini sedang pelan-pelan berputar di tengah alam semesta, bagai sebutir permata biru yang bersinar. Satu bintang itu terbalut dalam lingkaran sihir yang terbangkit kembali. Di atas bintang sana terdapat banyak reiki dan daya hidup yang sekuat naga. Sejumlah jimat yang berupa tulisan dan simbol melayang di atas sana, sehingga jimat-jimat itu tampak seperti pelat besi dengan energi yang sangat padat. Selain itu, juga terdapat beberapa ekor naga panjang yang hampir terbentuk dan mengerang bebas di atas langit Blue Star. Reiki di atas Blue Star ini hampir setiap saat bisa terus bertambah dengan mudah. Sekian puluh tahun lagi, Reiki Blue Star ini pasti bisa melampaui banyak bintang dan mengalahkan dunia Tianhuang. Bahkan jika memberinya waktu 100 tahun lagi, konsentrasi Reiki tempat ini pasti bisa melampaui dunia Tianhuang dan menjadi tempat praktisi dengan konsentrasi Reiki tertinggi di is galaksi. Bintang ini memanglah bintang yang bagus untuk praktisi. Sayangnya bintang ini sudah ditakdirkan untuk mengalami bencana besar. Sekali tidak mampu menanggungnya, bintang ini akan hancur dan menghilang. Idle Man of Wuji berkata dengan tenang, tanpa menaruh perasaan sama sekali. Meskipun mereka tidak dapat menyadari keganjilan Blue Star, tapi sebelum berangkat ke sana, mereka malah mengetahui betapa menakutkannya bintang ini dari mulut pemimpin ajaran dan buku kuno dari beberapa generasi sebelumnya. Di Star Sea pernah ada sebuah ajaran tingkat Raja Dewa yang membawa sekian belas praktisi tingkat Dewa Langit menjajah Blue Star dan mencari barang-barang peninggalan Blue Star pada masa makmurnya. Namun ketika mereka masih berada di langit berbintang dan belum menginjak kaki ke dalam Blue Star, sebuah lingkaran sihir pun terlihat dan muncul sinar pancawarna yang langsung menghancurkan tubuh pendekar tingkat Raja Dewa itu di tempat, serta tidak menyisakan elemen dewa sama sekali. Bahkan hampir setengah dari pengikut ajaran itu yang berupa 10 dewa langit lebih, 100 dewa sejati lebih dan sekian puluh kapal perang juga hancur dalam seketika, serta hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan kembali ke Star Sea. Dan sejak saat itu juga, banyak ajaran besar di Star Sea mengetahui betapa menakutkannya bintang ini. Hingga sekarang, ada banyak ajaran besar di Star Sea yang telah melupakan bintang legenda tersebut, kecuali Sekte Wuji yang dekat dengan is galaksi. Sedangkan orang-orang Freeze Palace memberitahu mereka berita di mana bintang ini yang sudah mau bangkit kembali. Pemimpin ajaran mereka pun menyadari bahwa kesempatan telah tiba. Pendekar Raja Dewa ajaran besar pada masa itu terbunuh, disebabkan oleh Reiki Blue Star yang belum hidup kembali dan masih dalam kondisi melindungi diri, serta membatasi pendekar di atas tingkat Dewa Langit yang mau masuk ke dalam. Berdasarkan apa yang ditunjukkan piring sihir, kira-kira sebulan lagi, kita tidak akan diserang balik jika kita ingin memasuki Blue Star. Truman of Tracheles memandang piring sihir yang dipegangnya dan berkerut alis berkata. Tapi lingkaran sihir di atas Blue Star sana hanya ditujukan kepada praktisi di atas tingkat Dewa Langit seperti kita, jadi kita boleh membiarkan yang lain masuk ke dalam Blue Star terlebih dahulu. Kalau kita tidak memakai kekuatan di atas tingkat Dewa Langit, maka tidak akan muncul lingkaran sihir yang dapat menyinggung ruang kosong. Dengan orang-orang biasa yang berada di bintang itu, bagaimana mungkin bisa menghalangi Sekte Wuji kita? Nada bicara Truman of Tracheles terdengar datar. Biarkan Putra Suci ketiga membawa orang ke sana dulu. Dari informasi yang diberikan Freeze Palace,
orang yang paling terhebat di Blue Star sana adalah Cameron Lin selaku putra suci Istana Chaotian. Bagaimana mungkin seorang putra suci dari planet biadab bisa dibanding dengan putra suci ajaran besar Star Sea kita? Ujar Idleman of Wuji itu dengan tak acuh. Kalau begitu, kapal perang berhenti di sini dulu. Kita akan ke Blue Star setelah sebulan lagi dan biarkan putra suci Keisen membawa orang ke sana dulu. Siap. Seorang pemuda tingkat puncak dewa sejati yang berdiri di belakang Truman of Tracheles membalasnya dan membawa 20 orang dewa sejati menuju Blue Star. Pendekar Sekte Wuji pun resmi mendatang. Sejumlah praktisi memandang ke atas langit, dan hanya menemukan sebuah sinar yang terlintas dan mendarat di pegunungan bagian barat. Kekuatan apa lagi yang datang kemari? Entah, auranya terasa sangat asing. Sepertinya bukan kekuatan yang pernah kita temui sebelumnya. Semua orang memasang raut wajah serius. Sebuah kekuatan yang tidak diketahui mereka masuk ke dalam Blue Star dan mungkin saja bisa menimbulkan banyak onar. Tuan Song, apakah Anda tahu kekuatan apa yang mendatang? Seorang dewa sejati yang berdiri di pinggir Laut Timur bertanya. Peninggalan pinggir Laut Timur akan terbuka sebentar lagi. Selain beberapa orang, dewa sejati lainnya pun berkumpul di pinggir laut dan tidak meninggalkan tempat sama sekali. Aku tidak pernah menemuinya. Mungkin kekuatan itu bukan berasal dari Is Galaksi, ujar Heiwood Song sambil menggeleng kepala. Sebagai ahli lingkaran sihir di Is Galaksi, ia pun kenal dengan semua tokoh besar yang berasal dari berbagai tanah suci di dunia Tianhuang. Tapi untuk kedatangan orang-orang kali ini, ia tidak mengenal semua. Aku lihat aura kedatangan mereka tidaklah biasa, takutnya mereka tidak bertujuan baik untuk datang kemari. Seorang pendekar dewa sejati berkata dengan khawatir. Tidak perlu panik, kalau benar-benar ada masalah, masih ada orang yang bisa mengatasinya. Jika beberapa orang ini mau membuat onar dalam Blue Star, mereka juga harus mendapatkan persetujuan dari Raja Langit Lin. Ada seseorang yang menggeleng kepala dan berkata. Ketika semua orang sedang berdiskusi, orang-orang dari Sekte Wuji pun tiba di pinggir Laut Timur. Para biarawan dari luar wilayah sana berdiri bersama dan memandang orang-orang Sekte Wuji dengan tak acuh. Beberapa orang payah ini saja. Putra suci Sekte Wuji pun memandang dewa sejati yang berkumpul di luar wilayah dan berkata dengan sombong. Raut wajah para pendekar luar wilayah sana langsung berubah. Namun mereka tidak berani asal bertindak. Semakin melihat, mereka pun semakin takut. Orang-orang yang datang ke Blue Star dengan kekuatan yang tidak diketahui ini bisa-bisanya mempunyai 20 orang pendekar dewa sejati, serta 5 orang dengan aura yang lebih kuat dari Kaisar Suci Absolute God. Sebenarnya kekuatan apa yang bisa-bisanya memiliki kemampuan ini? Melihat tidak ada yang membalas, seorang tentara berzirah emas yang berdiri di belakang putra suci Keisen Luo pun bertanya dengan tak acuh. Di mana Cameron Lin? Putra suci Sekte Wuji telah tiba dan ia masih tidak mau datang menyambut. Sekte Wuji. Sekte Wuji ajaran terbesar di Star Sea bisa-bisanya datang ke Blue Star. Beberapa orang luar yang tahu banyak pun memasang raut wajah kaget. Bagi biarawan Is Galaksi, keberadaan ajaran besar Star Sea bukanlah sebuah rahasia. Hanya saja Is Galaksi terlalu miskin dan ajaran besar Star Sea sama sekali tidak menganggap Is Galaksi penting, jadi ajaran besar Star Sea jarang sekali ada hubungan dengan Is Galaksi. Bagi orang-orang Is Galaksi, yang terhebat adalah 4 tanah suci. Buruk, Sekte Wuji datang kemari, kita semua sama saja tidak ada kesempatan lagi. Banyak biarawan luar wilayah merasa panik. Sedangkan di Gunung Liulong, banyak pendekar Dragon Gate juga memasang raut wajah serius. Mereka telah mengetahui keberadaan Sekte Wuji dari Stuart Gu sana dan sulit menutupi raut wajah khawatir mereka. Sekte Wuji terlalu kuat, bahkan 3 tempat suci dari dunia Tianhuang harus bekerja sama dengan Istana Kaisar Siluman, baru bisa menahan mereka. Kali ini pendekar Sekte Wuji yang datang kemari pastinya ada pendekar tingkat Dewa Langit. Mereka pun tidak tahu apakah Tuan Muda Cameron dapat menahannya atau tidak. Telah tiba.
Cameron Lin memandang arah pinggir laut timur dan pelan-pelan berkata, "Di sana terdapat beberapa aura yang sangat kuat, bahkan ada 2 aura dari mereka yang sudah melampaui aura Kaisar Suci Absolute God. Mari kita ke sana dan bertemu dengan ajaran besar Star Sea yang dibicarakan orang-orang."